pelajaran kita akan ditutup dengan bagaimana kita menantikan Tuhan. Seperti apa kita menantikan Tuhan? Apakah kita menunggu dengan pasif, atau kita menanti dengan melakukan sesuatu? Ada yang kita lakukan ketika kita menunggu dengan aktif, menunggu akan kedatangan Tuhan. Sebenarnya apa sih kuncinya untuk bisa bersabar dalam menanti? Praktikal nih ya. Bagaimana kita belajar menanti atau menunggu dengan iman dan percaya, terutama ketika apa yang kita doakan belum juga datang. Apa sikap seperti apa yang harus kita punya, atau apa yang harus kita lakukan sementara kita menantikan Tuhan? Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian dalam pembelajaran Sekolah Sahabat setiap pekannya. Dan saat ini, tanpa terasa waktu sudah kita berada di penghujung dari akhir triwulan pertama tahun 2024 yang membahas mengenai kitab Mazmur. Dan kita sudah berada di pelajaran terakhir, yaitu pelajaran yang ke-13. Terima kasih Pendeta dan juga Amanda yang sudah datang di studio untuk berdiskusi bersama, dan tentunya kita juga senang untuk dapat menyapa teman-teman kita, pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini dan telah berkomentar di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, boleh Amanda untuk membacakan. Dari JMZ, amin, puji Tuhan. Terima kasih atas diskusi Sekolah Sahabat yang mudah dimengerti dan dipahami. God bless you dari Gereja Kitapol Tamparuli, Sabah. Yang berikut dari Satura Enterprise, Amen. Berikut Ayeril Pro. Terima kasih dengan rancangan penjelasan SSD yang sangat menguatkan iman. Tuhan memberkati kita semua, amin. Dari Gereja SDA Kampung Gaur Kota Belut, Sabah. Dan yang terakhir, Willis Sui. Amin, puji Tuhan. Terima kasih diskusi yang sangat-sangat bagus untuk mendalami pengetahuan untuk didiskusikan pada hari Sabat. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan, Sabah, Malaysia. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya, Pastor Chris, silakan. Baik, dari Nus Malioi. Shalom, terima kasih sajian pelajaran Sekolah Sahabat. Tolong doakan saya dan keluarga. Dari Joakim Guntamas. Selamat belajar Sekolah Sahabat. Diskusi yang sangat membantu untuk memahami dengan lebih mendalam. Dan terakhir, Silinau Max. Puji Tuhan, terima kasih atas pembahasan Sekolah Sahabat ini. Amin. Baik, dari saya di sini ada Orgenes Wali. Shalom. Terima kasih untuk pelayanan pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini. Menguatkan hati dan iman kami. Bantu dalam doanya untuk masalah yang kami hadapi, agar hati saya dan istri tetap tenang dan damai. Amin. Dari Kun Siong Loting dengan komentar yang singkat tapi bermakna. Amin. Dan terakhir dari Mercy Cray. Amin. Puji Tuhan. Kami merasa terberkati. Tetap semangat tim Diskusi Sekolah Sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk komentar-komentar dari teman-teman, dan kami tetap senang untuk menerima kesaksian bagaimana pelajaran Sekolah Sahabat ini dapat berguna, dapat menjadi berkat, baik untuk pembelajaran pribadi, keluarga, maupun di dalam jemaat. Dan kita telah mempelajari rangkaian pelajaran sepanjang triwulan ini mengenai kitab Mazmur. Bagaimana perjalanan rohani kita melihat pemazmur mengagungkan Tuhan sebagai Allah pencipta, sebagai raja, sebagai hakim. Dan ketika kehidupan kita terus berlanjut, maka kita melihat dan kita memiliki pengharapan akan datangnya Kristus. Dan Mazmur pada akhirnya pelajaran kita akan ditutup dengan bagaimana kita menantikan Tuhan. Seperti apa kita menantikan Tuhan? Apakah kita menunggu dengan pasif, atau kita menanti dengan melakukan sesuatu? Ada yang kita lakukan ketika kita menunggu dengan aktif, menunggu akan kedatangan Tuhan. Kita akan belajar Sekolah Sahabat kita, jangan kemana-mana.
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kitab Mazmur adalah doa dan himne Alkitab yang terbaik sepanjang masa. Diucapkan dalam pujian, kegembiraan, kesedihan, dan keputusasaan. Kitab Mazmur telah berfungsi sebagai kitab doa dan penyembahan. Di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih mulia untuk mengungkapkan kegembiraan daripada di Mazmur pujian dan syukur? Atau di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih dalam, lebih menyesal, dan lebih sedih untuk mengungkapkan kesedihan daripada dalam Mazmur ratapan? Untuk mengalami kekuatan kitab Mazmur yang mengubah hidup, kita dipanggil untuk menyanyikan dan mendoakannya seperti yang dilakukan oleh generasi orang percaya yang telah menggunakan Mazmur untuk mencurahkan pujian, permohonan, pengakuan, ratapan, dan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Keinginan dan doa kita adalah agar kitab Mazmur memperkuat kita dalam perjalanan hidup kita, dan melaluinya kita dapat bertemu Tuhan setiap hari dari hati ke hati, sampai hari ketika kita melihat Yesus Kristus muka dengan muka, dan olehnya segala yang bernafas memuji dan menyembahnya. Haleluya. Pelajaran ke-13 dengan judul Nantikanlah Tuhan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Chris. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami tim Sekolah Sabat akan berdiskusi. Kami memuji Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Biarlah pelajaran Sekolah Sabat yang kami diskusikan di dalamnya ada kuasa, ada berkat Tuhan. Dan menjadi hal yang baik, terang bagi para pendengar dan kami semua. Inilah kami Tuhan, berserta kami, kiranya Roh Kudus Tuhan, kuasa Tuhan, menyertai kami di dalam diskusi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Berbicara mengenai menanti atau menunggu, biasanya Amanda termasuk orang yang sabar atau nggak sabar dalam menunggu? Oke, kalau secara pribadi ada beberapa yang tidak sabar, ada beberapa yang sabar. Tapi harus pilih satu kan? Iya. Amanda termasuk yang sabar. Kenapa? Karena sekarang lagi LDR kan. Jadi bisa nggak sih dibaca di sini? Jadi sabar menunggu waktu kita akan bertemu untuk orang yang dinanti-nantikan. Oke. Gitu. Walaupun tiap malam teleponan ya. Iya, tapi kan kita tetap harus ada komunal. Komunikasi, ya. Komunikasi. Gini. Langsung nggak gini. Sudah. Komunikasi. Iya, betul. Oke, jadi apa yang membuat Amanda menjadi orang yang sabar, menunggu? Apa ya? Iya ya. Apa yang membuat Amanda menjadi orang yang sabar? Mungkin karena ada sesuatu alasan ada yang harus Amanda tunggu gitu. Misalnya karena misalnya mau bertemu Karena dengan dikasih seorang yang- kepastian contohnya. Iya, contoh begitu. Jadi ada motivasi kayak karena mungkin tahun ini atau tahun depan akan ini. Nah, ada alasan Amanda untuk menunggu dia. Gitu Wih, kan luar Pendeta. biasa. Itu Semangat contoh. sekali ya. Oke, kalau Pendeta Chris termasuk yang sabar atau nggak sabar Pendeta? Nah, ini menarik karena saya bingung menilai diri saya sendiri. Pendeta Hesky yang menilai ya? Sabar, cukup sabar. Oh sabar Oh ya, gitu ya. sabar. Ya kata orang sih sabar. Kan beda ya sabar dengan menunggu kan. Beda ya. Kalau menunggu, saya juga suka menunggu orangnya. Jadi mungkin ada persamaan sedikit, tapi ya saya orang bilang sih sabar. Tapi ada kelemahan juga sih kalau saya ini orang sabar katanya. Yaitu ketika orang lain yang menunggu saya, orang itu sabar gitu ya. Jadi kadang saya harus punya
berpikir bahwa biarlah orang itu seperti saya, sabar juga gitu. Tapi ternyata orang itu kan berbeda-beda. Oh. Tapi saya orang yang sabar. Karena kalau orang Manado bilang biasanya biar Jo, sudah Jo. Itu bahasa Manado kan. Biar Jo, sudah Jo, ya artinya ya udahlah, sabar aja lah, tunggu aja lah. Nanti ada waktunya. Nah itu kalau saya gitu. Oke. Pastor Hezki. Di beberapa situasi tergantung. Ya. Jadi kalau mau dikejar waktu, kadang-kadang jadi menunggu itu jadi nggak sabar karena dikejar waktu harus melakukan pekerjaan yang lain. Yang mungkin memang kalau di Jakarta ya, memang kita nggak bisa salahkan, macet dan sebagainya. Kita sudah tahu jam-jam macet, kita sudah harus lebih cepat jalannya tapi pada situasi tertentu memang kita sudah lakukan itu tapi tidak dapat dihindari ya kadang-kadang menunggu jadi nggak sabar menunggu karena harus melakukan orang ini kok lama ya gitu ya. Ini kok belum selesai, saya harus pergi ke satu tempat, misalnya ada berurusan ke satu kantor pemerintahan atau ke yang lain. Ini lama sekali dia bicara, ketemu orang, sementara saya harus ada janji dengan orang yang lain. Jadi di beberapa occasion seringkali muncul bukan tidak sabarnya ya, perasaan gelisah mungkin lah ya. Gelisah kapan sih mau selesai karena sudah harus. Oke. Nah, sehubungan dengan pelajaran kita nih, mungkin langsung ke Pendeta Hezki dulu lah ya. Apa sih yang kadang membuat kita itu nggak sabar? Kalau tadi kan Manda udah tentang kalau dia membuat sabar tuh yang membuat dia sabar karena ada kepastian, ada janji gitu. Kalau yang membuat kita kadang nggak sabar tuh apa, Pendeta? Menantikan sesuatu yang baik juga membuat kita nggak sabar loh kadang-kadang. Benar. Excited kan? Iya betul. Kok seperti semangat sekali. Iya, Seperti sedang menantikan hal yang baik ya. Iya benar. Kan mau mendapatkan sesuatu hadiah. Contoh misalnya kita belanja online. Barang yang kita belanja itu, yang kita beli itu barang yang kita idam-idamkan, dana baru dapat, pas dibeli, sebentar cek. Iya, Kan ada bisa dicek trackingnya ya. Kita tracking sudah di mana. Itu menunggu untuk sesuatu hal yang positif itu jadi stres, tapi tambah EU dalam depannya, eustress. Stres yang baik. Stres yang baik. Yang menggambarkan sesuatu yang kita mau terima itu positif. Tapi kalau hal yang lain membuat kita nggak sabar dalam hal menunggu kabar orang yang tidak ada kabar, mungkin kecemasan muncul. Jadi itu tergantung dari posisi yang mana. Oke. Nah, terus Pendeta, kenapa kita pelajaran terakhir itu ditutup dengan disuruh menunggu gitu, menantikan Tuhan? Ya, ditutup dengan pelajaran yang terakhir, nantikanlah Tuhan. Kata nantikanlah itu kan bukan kata kerja ya, artinya itu kata kerja. Bukan kata yang berdiam dan tidak ngapa-ngapain. Tapi kan nantikanlah itu adalah suatu kata kerja. Jadi, kenapa Mazmur atau pelajaran kita di triwulan ini ditutup dengan nantikanlah Tuhan? Yaitu tujuannya bagaimana umat-umat Tuhan tidak menyia-nyiakan waktu. Tidak menyia-nyiakan waktu, tidak membuang waktu sia-sia. Dan juga ada goal yang mau dicapai ketika kita... Mazmur ini kan isinya dengan pujian-pujian. Segala pujian itu goalnya adalah apa? Ya menantikan Tuhan. Betul. Begitu. Jadi segala apapun yang kita ekspresikan dalam pujian, dalam doa, dalam seruan, dan dalam apapun itu yang dimana kita hidup di dunia yang penuh dengan gejolak, maka umat Tuhan di dunia yang penuh gejolak ini, ya siogianya menantikan Tuhan, menunggu. Menantikan Tuhan untuk segera datang. Dan kata nanti itu pun tidak diam, tapi ada sebuah aktivitas yang nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke. Pastor Hezki, ada? Mungkin saya pikir seperti yang Pendeta Chris katakan aja, saya setuju. Dengan Iya, kalau di dalam pelajaran kita sahabat petang ya, di sini dikatakan menantikan Tuhan bukanlah waktu yang sia-sia dan putus asa. Jadi bukan kita seperti kayak putus asa, kita cuman buang-buang waktu dalam menunggu. Sebaliknya menantikan Tuhan adalah tindakan yang penuh kepercayaan dan iman. Kepercayaan dan iman yang dinyatakan dalam tindakan. Nah,
sebenarnya apa sih kuncinya untuk bisa bersabar dalam menanti? Amanda. Dalam pelajaran hari Minggu, kunci untuk sabar menunggu atau menanti yaitu ketekunan. Dan bagaimana agar kita mendapatkan ketekunan ini, kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu pasti. Allah itu setia, dan kalau kita menjalani penantian kita dengan penuh kepercayaan, penuh dengan ketekunan, maka saya yakin saat menanti itu tidak akan membosankan. Oke. Pendeta? Ya, ketekunan itu adalah komitmen kan. Jadi kalau sedang menanti berkomitmen gitu. Betul. Nah, betul ya, semangat Oh, ya. banget. Semangat ya kalau bilang betul, komitmen. Ya, jadi komitmen. Jadi tadi di awal dengan istilah LDR, sebuah relationship, sebuah hubungan. Ya, kita berpisah jarak, kita belum berjumpa, di dalamnya kita sedang menunggu, menanti ya. Agar kita bisa menunggu dengan baik, ya jaga komitmen. Betul. Betul, ya jaga komitmen itu supaya benar-benar kualitas menunggu itu ada. Menunggu dengan berkualitas ya istilahnya. Tapi kalau tidak ada komitmen, ya komitmen itu kan dengan persisten atau ketekunan itu kan tidak bisa dipisahkan ya. Ketika kita mau tekun, maka di situ ada kegigihan dan komitmen yang dijaga, dan kita mau pertahankan itu sebaik-baik mungkin. Dan itulah kenapa kata kunci dari menunggu itu adalah ya ketekunan, dan di dalamnya ada komitmen yang dijaga. Dalam konteks ini ya komitmen kita kepada Tuhan itu bagaimana? Kita sebagai umat Tuhan, kita sudah menjadi bagian dalam keluarga Allah. Nah, kita mau menjaga nggak komitmen itu? Apalagi kita sudah menjadi anak perjanjian. Ya, kita mau jaga nggak komitmen itu tetap? Atau sebaliknya, akhirnya kita belok. Kita tidak sabar ya. Kata lainnya tidak sabar. Oke. Gimana sih caranya untuk jadi orang yang tekun, Pendeta? Pendeta orang yang tekun nggak? Di beberapa poin ya tekun ya. Tekun ya? Kita harus rindu loh, kita harus rindu. Oke. Ketekunan itu, dasarnya kita tekun itu ada kerinduan. Jadi tekun kan lebih kepada aktivitas kita ya. Kita bertekun, tetap setia. Yang menggerakkan kita tekun itu adalah kerinduan, Desire. desire. Jadi bukan hanya sekedar kita bertahan dengan tekun. Apa sih yang membuat, misalnya ya, mungkin LDR ya, atau Pendeta Kris misalnya dalam pelayanan. Saya juga mungkin dalam pelayanan, kita harus berpisah dengan keluarga untuk waktu tertentu. Kita bertekun dalam artian menjaga komitmen itu, oke, bahwa nanti akan ketemu. Menjaga komitmen itu digerakkan lewat, saya rindu nanti kok bertemu dengan dia. Dan ini Pemasmur Daud gambarkan dalam Mazmur 63 ya, ayat 2. Dia bilang, saya kutip, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering yang tandus tidak berair." Itu dia mengibaratkan dalam hal menunggu seperti tanah kering itu yang merindukan air. Wow. Kata rindu ini juga muncul ketika Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal 8 ayat 19. Kata rindu juga muncul di sana. Hampir jarang kita membaca Alkitab dengan kata-kata rindu, apalagi di dalam Perjanjian Baru. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-19. Mungkin Sebab dengan silakan. sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Itu kata rindu lagi muncul. Jadi yang memotivasi kita untuk bertahan, bertekun adalah kerinduan kita untuk Tuhan menyatakan diri. Amin. Jadi sama seperti teman-teman yang sedang menyaksikan DSS ini, rindu. Mungkin setiap hari ketika disiarkan, rindu kan mau ketemu kita berempat, Sis Yola misalnya. Jadi dipantengin itu Hope Channel. Amin, amin. Oke, terima kasih Pendeta. Ini kayak menjaga komitmen ini ya. Saya teringat di awal tahun itu kan kita punya 10 hari berdoa ya. Oh, iya. Dan ini sudah di akhir dari triwulan pertama, dari 3 bulan
Apakah kita masih menjaga komitmen kita? Apakah kita masih mengingat apa yang kita katakan, Tuhan saya mau melakukan ini, Tuhan saya mau mulai konsisten seperti ini gitu. Ataukah kita sudah mulai goyang, sudah mulai lupa. Jadi ini kembali lagi diingatkan untuk kita bertekun dan menjaga komitmen kita. Nah, ini satu pertanyaan yang praktikal nih ya. Bagaimana kita belajar menanti atau menunggu dengan iman dan percaya, terutama ketika apa yang kita doakan belum juga datang. Pasti ada dong, Amanda, pengalaman di mana kita udah berdoa, tapi kayaknya udah lama banget nih berdoa, tapi belum ada gitu. Oke, kalau dari pengalaman pribadi Amanda ya, mungkin misalnya Amanda mendoakan untuk mendapatkan pasangan, saya contoh. Terus, wah ini udah setahun berlalu, belum. Tetapi apa yang membuat Amanda konsisten untuk mendoakan dan konsisten untuk menunggu itu, Amanda melihat kembali apa yang telah terjadi sebelumnya dalam kehidupan Amanda, di mana jawaban-jawaban doa yang terjadi dalam kehidupan Amanda. Dan itu menguatkan Amanda. Ya artinya bahwa jika Tuhan menjawab doa saya pada masa sebelumnya, maka masa yang saat ini saya doakan akan dijawab. Asalkan kita yang tadi tekun. Oke. Nada Chris. Pertanyaannya, apa yang kita doakan? Supaya kita tetap bertahan atau kita tetap bisa memiliki ketekunan iman percaya. Apa yang kita doakan? Dan kalau kita tarik dalam pelajaran kita di sini adalah apakah kita memiliki sebuah penantian kepada Tuhan ini menjadi sebuah doa dalam hidup kita. Artinya apakah menantikan Tuhan adalah doa dalam hidup kita. Maka itu yang perlu kita koreksi dulu. Apakah kita berdoa, dalam doa kita adalah menantikan Tuhan, adalah bagaimana waktu itu datang menyatukan kita dengan Tuhan. Apakah itu doa kita? Atau kita masih berdoa hanya hal-hal yang berbau hal-hal fisik, jasmani, kebutuhan kita sekedar. Nah, kalau kita lihat pelajaran Sekolah Sabat ini, sebenarnya utama dari doa yang dipanjatkan oleh umat-umat Tuhan, dan khususnya dalam Mazmur ini, Mazmur 27 dan Mazmur 37 juga, di sana adalah bagaimana umat Tuhan berdoa untuk menantikan Tuhan yang datang segera. Nah, karena ketika Tuhan datang, itulah jawaban dari segala kehidupan kita ini. Nah, menjadi tantangannya bagaimana kita bisa tetap tekun dan tetap beriman dan percaya di saat kita menunggu kedatangan Tuhan atau menantikan Tuhan datang. Bagaimana kita bisa beriman dan tetap percaya? Ayat inti tadi, kuatkan dan teguhkanlah. Ini kata ini saya teringat Yosua ya, Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah. Di Ulangan juga tuh berapa kali diulangi, kuatkan dan teguhkanlah. Maka kalimat kuatkan dan teguhkanlah itu adalah bagaimana umat-umat Tuhan berusaha untuk menjaga iman itu, percaya itu sebaik-baiknya kepada Tuhan dalam kehidupan perjalanan rohaninya. Nah, nanti kita akan bahas lagi tuh bagaimana kita beraktivitas, apa yang kita harus lakukan. Itu nanti pelajaran hari berikutnya kita akan bahas. Oke. Ya, menanti itu sama juga halnya dengan memiliki ya. Kita jangan pisahkan karena di sana ada iman dan percaya. Ya. Menanti, memiliki apa artinya? Dalam menanti kita memiliki janji, kita menantikan janji pemenuhan. Dan yang kedua kita dalam menanti kita memiliki pengharapan bahwa janji yang kita miliki itu akan terjadi dalam waktu tertentu, waktunya Tuhan. Dan ini sangat nyata dalam Alkitab, bagaimana Abraham dan Sarah harus menanti 25 tahun, orang-orang Israel harus menanti 430 tahun di Mesir baru mereka keluar pergi ke tanah perjanjian. Daniel yang harus memenuhi 70 tahun nubuatan Yeremia. Jadi menanti ada hubungannya dengan memiliki. Jadi saat kita menanti kita memiliki janji bahwa akan ada pemenuhan, akan ada berkat, sesuatu yang belum kita miliki.
menanti juga berarti memiliki pengharapan bahwa itu akan terjadi. Soal waktunya, tadi Pendeta Kris katakan bagaimana menanti, ya kita lihat dalam diskusi ini. Oke. Karena yang kadang membuat kita nggak sabar tuh karena kita nggak tahu waktunya kayaknya, Benar. Pendeta ya. Oh iya, Kalau iya, misalnya iya. kita kayak tadi Pendeta bilang menanti sama dengan merindukan gitu kan. Karena pas kita beli, misalnya kita beli barang, oh kita tahu nih dia kira-kira akan datang kapan gitu. Karena kita sudah kita beli kapan, dia dikirimnya berapa lama, kira-kira dia akan datang kapan gitu. Betul. Tapi ketika kita nggak tahu dia akan datang kapan, attitude atau sikap kita dalam menanti itu yang mungkin kita perlu perhatikan gitu. Saya sangat terkesan dengan salah satu pelajaran dari 10 hari berdoa. Ada satu pelajaran berkat penantian. Dan di situ dikatakan bahwa sementara kita menanti, kita harus mengingat kebaikan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Jadi Tuhan tuh sebenarnya bisa aja untuk memberikan apa yang kita minta dengan sekejap gitu, dengan cepat, dengan cara Tuhan yang luar biasa, itu sebenarnya bisa aja. Tapi di balik dari itu ada kebaikan Tuhan. Mungkin kalau misalnya kita diberikan dengan cara yang kita inginkan atau waktu yang kita inginkan, kita belum siap menerimanya. Atau misalnya ketika kita apa yang kita minta itu ternyata membawa ketidakbaikan gitu dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengingat bahwa di dalam penantian kita terus mengingat kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan. Baik teman-teman, kita akan melihat di pelajaran selanjutnya apa sikap seperti apa yang harus kita punya atau apa yang harus kita lakukan sementara kita menantikan Tuhan. Mazmur selanjutnya yang akan kita baca adalah Mazmur 131. Pendek juga, hanya 3 ayat saja. Tapi apa sih yang kita bisa dapat, pelajaran apa tentang hubungan kita dengan Allah? Manda. Di dalam Mazmur 131, ini merupakan salah satu dari banyaknya pasal-pasal pendek yang juga dalam Mazmur ini. Di dalam Mazmur 131 mengajarkan kita tentang hubungan yang intim dan penuh kepercayaan terhadap Allah. Dan di dalam Mazmur 131 ini juga terkandung pesan pentingnya kerendahan hati dan ketenangan di hadapan Tuhan. Dan ada juga poin yang paling di-highlight, yaitu di pelajaran yang ke hari Senin ini, yaitu hubungan seorang ibu dan anak. Di mana di sini dibilang yang ayatnya yang kedua ya. Yang seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Di sini menjelaskan bahwa menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu kita dapat menemukan ketenangan dan kita juga ditenangkan. Jadi selain secara pribadi kita mendapat ketenangan, Tuhan juga menenangkan kita. Dan ini hubungan yang diharapkan oleh pemazmur untuk kita sekarang ini, yaitu memiliki hubungan yang begitu dekat layaknya cinta seorang anak dan ibunya. Gitu. Jadi kalau kita membayangkan anak itu kalau dia sakit, dia rewel, pasti pengennya nempelnya sama ibunya ya, gitu. Jadi kayak Manda gitu ya, pengennya nempel sama mamanya. Ibunya, benar. Jadi di dekat ibu itu ini ya, tenang gitu ya. Tenang, langsung ada penyembuhan begitulah. Batin. Batin berat. Kalau Mas Dor? Ya, Mazmur 131 ini singkat juga dan tapi maknanya dalam karena kalau kita cek judul perikopnya dalam bahasa Inggris tuh, kalau bahasa Indonesia kan menyerah kepada Tuhan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris King James Version dia bilang a song of degrees of David. Jadi pujian derajatnya seorang Daud. Derajatnya artinya seorang manusia biasa. Ya, artinya kalau kita ingat ceritanya, dia dulu adalah seorang raja dan jatuh, tetapi dia diangkat lagi oleh Tuhan. Artinya itulah dia merasa inilah manusia, bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan dan tidak ada yang bisa disombongkan.
dalam apa yang pernah dia capai, karena dia pun pernah jatuh. Maka dia katakan, inilah derajatnya saya, Daud, seorang manusia biasa. Maka kalimat awalnya adalah, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Walaupun sebenarnya kalimat ini juga agak, orang kalau mengaku tidak tinggi hati kan sombong berarti ya. Yeah. Aku tidak tinggi hati berarti sombong. Tapi makna di dalamnya adalah tadi benar oleh Amanda tentang bagaimana kerendahan hati seorang manusia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Itu poin penting dari Mazmur 131. Apa kaitannya dengan penantian atau nantikan Tuhan? Ya, kita harus dalam perjalanan hidup menantikan Tuhan itu, ya perjalanan iman kita harus berbuah kerendahan hati. Tidak ada namanya kesombongan atau bahasa lain kesombongan rohani. Merasa bahwa paling oke, paling benar dan sebagainya. Karena Daud merasakan itu sendiri bagaimana dia pernah jadi besar, lalu dia jatuh, tapi Tuhan angkat dia dan dia akhirnya mengekspresikan dirinya. Dia menilai dirinya, ya derajat saya seperti manusia biasa pada umumnya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang patut disembah dan tidak ada yang bisa saya banggakan atau sombongkan dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Itu. Pastor? Ya, Mazmur 131 yang sudah disebutkan Pendeta Kris tadi, itu memang pelajarannya. Salah satu yang saya dapatkan bagaimana standar atau status Daud itu. Kalau lihat background-nya kan mungkin ada dua ya. Ketika dia dikejar-kejar Saul, waktu ya dia merasa kehebatannya dia sebagai seorang pemusik, kehebatan dia sebagai seorang tentara itu hilang ketika dia harus menjadi buruan raja. Yang kedua mungkin pada saat dia dalam tanda kutip menelanjangi dirinya di hadapan orang banyak, sesuai yang terkonfirmasi oleh anaknya Saul namanya Mikal. Di dalam 2 Samuel pasal 6. Di dalam cerita 2 Samuel pasal 6 kan ayat 16 misalnya sampai 23 itu kan cerita ketika Daud berhasil membawa pulang tabut perjanjian dari Filistin ke Yerusalem. Waktu dia pulang kan waktu dia masuk misalnya ayatnya yang ke-16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Jadi kehebatan Daud ini pun dia over di dalam bersikap membuat dia dipandang rendah oleh orang. Kemudian pada ayatnya yang lain, ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, ini dengan nada mengeja kalau kita baca voice, bentuk suara dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 20. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Jadi itulah terbelakang Mazmur 131 yang ditulis oleh Daud. Jadi di sini Daud mau menunjukkan dalam menantikan Tuhan itu, kita harus singkirkan itu kesombongan, egois, sampai akhirnya menelanjangi, seolah-olah menelanjangi diri. Apa yang terjadi dan seringkali dibuat orang ketika seseorang yang lain itu melakukan hal yang memalukan. Komentar kita, wah lihat dia menelanjangi dirinya. Tidak dalam arti yang sebenarnya, tapi membuat dirinya dipermalukan atau bahkan orang yang dia nanti-nantikan dalam hal ini Tuhan dipermalukan. Daud mengatakan bahwa coba tenang sama Tuhan itu tenang. Sama seperti anak yang sedang disapi. Dia tenang dengan Tuhan, tidak overreaction. Daud bahkan sampai sekarang pun orang masih bisa berdebat dengan sikap Daud di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 16. Oh lihat Daud berjingkrak memuji Tuhan, padahal itu bukan dalam konteks ibadah yang sahabat lalu kita bicara. Oke. Saya jadi teringat gitu, jadi connect gitu dengan yang di Mazmur 131 ketika dikatakan anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Kadang kalau setahu saya kalau pas mau lepas gitu ya, lepas ASI, kadang kan ada
ada tantrumnya lah gitu. Nah. Kadang ada Pendeta Chris namanya? mungkin. Ya, ada Bukan ininya pendeta gitu. Chrisnya yang menyapi, tapi dia melihat istrinya mungkin. Ada masih inginnya gitu. Oh iya. Dan di pelajaran kita hari Senin dikatakan dengan menyapih kita dari ambisi dan kesombongan yang tidak penting. Jadi sebenarnya anak itu disapih atau dipisahkan atau tidak lepas ASI itu karena dia memerlukan makanan padat gitu. Oh, udah cukup ASI-nya karena dia perlu makanan padat. Allah memperkenalkan kita pada makanan padat, yaitu untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi benar ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan apa adanya kita dan kita melepaskan segala ambisi dan kesombongan kita yang tidak penting, katanya di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin adalah kenapa di sini dikatakan aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku? Apakah artinya kita nggak boleh memiliki cita-cita setinggi langit gitu, pendeta? Ambisi, saya pengen jadi ini, jadi orang besar, jadi orang kaya. Ya bahayanya ketika kita menantikan Tuhan, maka nanti kita akan presentasikan kepada Tuhan capaian-capaian kita manusia, merasa paling hebat. Karena apa? Karena kita punya ambisi. Dalam pelajaran kita, ada kalimat yang sangat penting, tadi sudah dibacakan mungkin. Menyapi kita dari ambisi dan kesombongan yang tidak penting. Jadi memang kita belajar dari Mazmur 131 ini, Daud sedang merenungkan dirinya. Dia sedang merenungkan dirinya bahwa kalau kita mengukur capaian-capaiannya, dia bisa saja mengklaim, saya layak. Dia mengukur capaian-capaian dia sebagai raja, bagaimana dia memimpin bangsa Israel dengan baik juga, dan dia juga berikut serta dan peran juga dalam pembangunan Mesbah dan berbagai capaian-capaiannya. Itu bisa saja menjadi sebuah kredit buat dia mengatakan bahwa saya layak untuk masuk dalam kerajaan surga, kerajaan yang Tuhan sediakan. Tapi kembali 131 ini, Mazmur Daud, dia bercoba untuk menaruh posisi dirinya sebagaimana dia ada, dia sadar. Maka kalimat ketenangan, ada bahasa situ, sesungguhnya ayat 2, aku telah menenangkan. Kan setelah dari kalimat pertanyaan di ayat 1 ya, mengejar hal besar, lalu sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Artinya bahwa dia tahu mana prioritas yang penting. Daripada ambisi-ambisi yang akhirnya itu sudah membuat kita lari dari apa? Jalur yang benar menantikan Tuhan itu. Karena kadang-kala ambisi dan hal-hal untuk mencapai kepuasan itu bisa mendistrak atau merusak cita-cita dari Mazmur ini, pelajaran kita dalam perjalanan menantikan Tuhan. Bisa merusak hal itu. Karena apa? Ambisi-ambisi itu. Makanya perlu namanya ya introspeksi diri. Perlu namanya lihatlah apa sih tujuan hidup kita, apa yang kita mau capai, kejar utamanya. Nah, itu nanti kita akan lihat dalam pelajaran berikut. Ada sebuah penting yang harus dicapai daripada hal-hal lainnya itu. Ya. Pastor. Orang yang sombong dengan sendirinya akan membutakan pandangannya tentang Allah yang besar. Itu Daud menyadari hal itu. Jadi kalau orang itu merasa dia layak, dia hebat, sempurna, dia menyadari, dia mau mengakui bahwa nggak ada lagi yang lebih gede dari dia. Untuk apa dia menantikan Tuhan? Kalau saya merasa saya sudah cukup, saya sudah mencapai hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, untuk apa? Jadi tidak ada kerinduan lagi untuk bertemu dengan Tuhan dari orang-orang yang merasa diri lebih daripada yang lain. Oke, thank you. Nah, di waktu yang singkat sebelum kita berganti segmen lah ya, pelajaran di dalam Mazmur 126. Di sini saya mungkin bacakan satu paragraf dari pelajaran kita hari Selasa, di paragraf kedua bagian tengah. Iman yang hidup menghargai perbuatan besar Tuhan bagi umatnya di masa lalu sebagai sesuatu yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Dan bukan sekedar hal-hal yang Tuhan lakukan hanya untuk mereka atau generasi orang percaya di masa lalu. Artinya kita melihat banyak Mazmur sejarah. Kita sudah pelajarin itu di
pelajaran 10 kalau saya nggak salah gitu ya. Pelajaran-pelajaran masa lalu, Mazmur sejarah. Bagaimana Tuhan menyatakan tuntunannya kepada bangsa Israel. Tapi itu kan kepada bangsa Israel. Kita bisa saja mengatakan itu bukan untuk saya. Itu bukan saya yang mengalaminya. Tapi bagaimana sebenarnya kita bisa merasakan atau menganggap bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel itu adalah apa yang Tuhan akan dan sedang lakukan untuk saya. Anda? Sulit ya. Aduh. Kalau dari Amanda sendiri ya, dari pelajaran yang ke Selasa ini, bagaimana supaya saya pun merasakan hal yang sama di mana waktu Tuhan melakukan kuasa kepada bangsa Israel, yaitu bukti nyata kita saat ini tidak mengalami perbudakan dosa. Dan juga bukti nyata yaitu kita sampai pada saat ini mengalami pengampunan Kristus. Singkat pendeta, kalau pendeta mau tambah lebih panjang, pendeta yang lebih pro. Bukan, praktis itu, praktis. Mantap. Ada statement bangsa yang gagal adalah bangsa yang melupakan sejarah. Ya. Jadi kita sebagai bangsa, ya bisa dikatakan Israel rohani. Tapi kita tidak bisa melupakan sejarah perjalanan. Kenapa kita belajar Alkitab? Kita belajar sejarah kan? Iya. Bukan hal yang nanti, apa maksudnya yang di depan. Makanya beragama itu, ilmu agama itu adalah ilmu yang belajar tentang sejarah. Karena selalu mundur ke belakang. Semakin mundur tahunnya, semakin mundur jauh ke belakang, itu semakin dekatnya dengan sebuah inti dari hidup itu gitu. Beda kalau belajar ekonomi, itu harus update Ke depan malah ya. Tapi kalau belajar kita hidup beragama, belajar Alkitab, kita akan melihat sejarah. Jadi tidak bisa dihindarkan dari sebuah pengalaman. Nah itu saya katakan garis bawahi sebuah pengalaman. Istilah lainnya adalah sumber inspirasi kalau dalam pelajaran kita. Sumber inspirasi untuk, kembali ayat inti, untuk meneguhkan, menguatkan kita menjalani hidup hari ini yang sedang menantikan Tuhan. Bahwa Tuhan yang dahulu tetap sama bekerja bagi Tuhan kita saat ini, hari ini, dan untuk yang akan datang. Gitu. Jadi istilahnya kayak perjuangan pahlawan untuk membuat Indonesia merdeka, walaupun bukan kita yang berjuang gitu ya. Tapi kita saat ini berjuang juga untuk Indonesia yang lebih baik. Kita merasa bahwa kita sudah merdeka karena perjuangan dari para pahlawan. Sekarang bagaimana perjuangan kita membuat Indonesia lebih baik. Mungkin seperti itu ya, contoh ilustrasinya bagaimana kita bisa menganggap bahwa sejarah dari bangsa Israel, karena kita adalah bangsa Israel rohani dan Tuhan akan menyertai kita sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel pada waktu dulu. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi kita tidak selalu harus mengalami untuk bisa belajar. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Mungkin Amanda punya nggak pengalaman belajar atau terberkati melalui kesaksian orang lain? Jadi bukan Manda yang mengalami, tapi orang lain, tapi Manda terberkati dengan kesaksian itu. Kalau pengalaman Amanda yang pernah Amanda dengar, itu kesaksian dari Sir Elvi Sumanti, merupakan salah satu dosen. Waktu itu graduation SMP atau SMA, Amanda lupa. Dan di situ dia memberikan motivasi di mana kesaksian tentang menanti doanya. Nah, bagaimana cara dia menanti doanya? Yaitu dia mencatat setiap permohonan doa yang dia sampaikan pada Tuhan di dalam buku hariannya. Dan misalnya saya ingin mendoakan, saya akan kerja di tempat ini. Dan saat Tuhan menjawab doa tersebut, dia tulis. Jadi dia menulis doa ini misalnya tahun 2019. Dan Tuhan ternyata menjawab doanya di tahun 2020. Dia mencatat doa tersebut. Tuhan menjawab doa di tahun 2020 dengan cara seperti ini. Dan dia sudah melakukan itu selama bertahun-tahun. Jadi di saat dia menanti doa yang sangat dia rindukan atau menantikan sesuatu yang sangat dia rindukan itu, dia flashback lagi catatan dia yang sebelumnya. Begitu. Dan itu menjadi kekuatan dia. Jadi pengalaman dia mengalami jawaban doa menjadi kekuatan dia untuk menanti jawaban doa yang berikutnya. Dari situ memotivasi atau memberikan terberkati lah melalui kesaksian yang diberikan saat itu. Jadi sampai sekarang pun
Amanda suka buat, tapi kadang lebih banyak lupa. Gitu. Oke, kalau dari pendeta, adakah kesaksian atau pengalaman juga seperti itu? Sebenarnya banyak ya, berapa kali mendengar kesaksian yang sangat menggugah, menginspirasi, dan terberkati. Tapi kalau pribadi sih, saya lebih kepada pengalaman kesaksian doa dari orang tua saya sih, ibu saya. Jadi pernah satu kali saya ada masalah, saya tidak tahu, ternyata orang tua saya tahu, dan dia mendoakan secara rutin, yang dimana saya tahunya belakangan. Ketika persoalan itu cukup berat sekali, bahkan cukup menguras energi, dan sepertinya hidup ini sudah selesai lah, mau quit, mau keluar lah, selesai gitu, kayak mau mengakhiri. Itu saya pernah rasakan momen-momen itu. Dan pernah saat saya terpuruk dan sepertinya nggak mau melihat cahaya. Saya hanya mau di dalam suatu ruang gelap dan tidak mau itu karena ada satu masalah yang sangat itu. Tapi ternyata orang tua saya tahu itu masalah itu. Ya saya tidak ceritakan, tapi dia tidak biasa kan orang tua langsung ngomong nasihatin. Dia nggak hubungin saya, tapi dia mendoakan. Nanti saya akhirnya baru tahu ketika itu orang tua saya cerita lah bagaimana dia mendoakan. Pasca saya sudah lolos dari momen itu yang sangat drop, dia ceritakan dia mendoakan dan dia berdoa supaya saya bisa eksis, bertahan, jangan menyerah, dan tetap semangat dan maju. Dari situ saya langsung berpikir bahwa ya doa itu, kuasa doa itu luar biasa. Dari itulah saya belajar bahwa kita itu harus berdoa dan membawa doa secara khusus intens kepada siapapun, khususnya kepada orang-orang yang sedang memiliki masalah dan hidupnya gitu. Amin. Jadi Manda, salah satu love language itu adalah mendoakan. Iya. Betul. Saling berdoa juga kan. Oh iya, berdoa bersama. Ya benar. Benar-benar Heski. Saya dikuatkan dengan mendengar kesaksian ini. Jadi itu mungkin jawabannya. Kita dikuatkan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini di pelajaran hari Rabu ya. Kita melihat di Mazmur 92. Apa sebenarnya latar belakang dari penulisan Mazmur ini? Yang disebutkan di dalam judulnya adalah nyanyian untuk Sabat. Nah, ini langsung ke pendeta-pendeta aja lah. Pendeta Heski, silakan. Ini ya betul. Kalau ada yang mengatakan ini seperti Adam ya, seperti Adam yang menyanyikan lagu ini atau mengungkapkan ini. Ada komentar saya baca dari seorang yang namanya Derek Kidner. Dia salah satu komentator Alkitab. Dia bilang seperti ini. Nyanyian untuk Sabat ini adalah bukti yang cukup jika diperlukan bahwa Sabat Perjanjian Lama adalah hari tidak hanya untuk istirahat tetapi untuk ibadah bersama. Jadi hari Sabat itu bukan hanya sebagai hari di mana dia boleh beristirahat, tapi ada pertemuan di sana. Sama juga ya dia refer kepada Imamat pasal 23 ayat 3. Nah, apa yang menjadi pelajaran yang sesuai dengan pertanyaan dari Yola tadi tentang poin pada pelajaran hari Rabu ini, menunggu dalam perhentian Sabat, paling tidak ada dua hal di sana. Saat kita berbakti, saat kita beribadah, kita mengingat Tuhan pencipta yang menciptakan manusia. Kemudian yang kedua, Tuhan itu penebus. Kenapa ini muncul? Supaya membangunkan harapan kita, kerinduan untuk menanti-nanti ke Tuhan, ada alasannya. Saya rindu bertemu dengan pencipta saya rindu bertemu dengan penebus saya. Itu adalah kalau paling tidak kurang lebih yang melatar belakangi ini muncul. Dan ada frase-frase di mana di dalam Mazmur 92 ini menggambarkan orang benar itu seolah-olah bertunas seperti pohon korma. Jadi
Pohon kurma kan tahu buahnya yang begitu manis dan memberikan hasil kepada orang-orang yang kehausan dan kelaparan walaupun itu tidak terlalu besar. Jadi menunjukkan Sabat itu memainkan peranan penting bukan hanya sekedar beristirahat. Tetapi di sana ada dua makna terkandung. Saya rindu kepada Sabat, kenapa? Karena di sana saya mau bertemu di dalam pandangan rohani, spiritual eyes kita, yaitu ada pencipta saya di sana dan ada penebus saya. Itu salah satu menunggu dalam konteks bersabat dalam Tuhan. Oke. Pendeta? Ya, kalau kita baca juga dalam Mazmur 92 ini, bahkan tidak ada kata sabat ya. Iya. Ya, tidak ada kata sabat yang sangat mendominan. Tetapi judulnya di ayat 1, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat, 92 ayat 1. Hanya itulah kalimat dibuka, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Tetapi sisanya dari semua pasal ini semua ayatnya, itu berbicara tentang apa? The Lord's house, bait suci, rumah Allah. Dan yang menarik dalam ayat 14, dikatakan bahwa mereka yang ditanam dalam bait Tuhan, planted in the Lord's house, mereka akan bertumbuh, bertunas di pelataran Allah kita. Nah, ada hal yang cukup menarik. Poin di hari Rabu ini sebenarnya pusat dari judul kita menantikanlah Tuhan. Senternya itu ada di hari Rabu ini. Kenapa? Karena di hari Rabu ini membahas tentang bagaimana umat-umat Tuhan mengawali kehidupan itu dengan sebuah keputusan mau tertanam di dalam gereja, di dalam baitnya. Dan kapan kita tertanam tertanam di baitnya? Aplikasi sederhananya, tertanam di dalam baitnya. Kapan itu? Di hari Sabat. Karena hari Sabat itu full day untuk Tuhan. Artinya kita menanamkan hidup kita dalam sebuah perbaktian, dalam sebuah persekutuan di gereja Tuhan. Nah, pentingnya yang kedua adalah dari situlah kita berakar. Nah, umat-umat Tuhan yang menantikan Tuhan dia tidak punya dasar tidak berakar. Dia harus berakar. Di mana dia bisa berakar? Ya di bait suci, di tempat itu, di tempat di mana dia menanamkannya, hidupnya dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita harus menemukan habitat kita. Di mana habit kita dalam penantian Tuhan? Umat-umat Tuhan, habit kita adalah di bait Allah itu. Habitnya kita. Dan yang keempat adalah bagaimana dari penantian atau menantikan Tuhan, kita benar-benar turut bekerja. Kalau dalam pelajaran kita di sini, dikatakan menyampaikan pembaharuan pengabdian untuk melayani Allah sebagai hambanya. Maka jawaban atau pelajaran kita di Mazmur 92 ini sangat dalam maknanya. Bagaimana kita yang dikatakan Adventis, yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Salah satunya pekerjaan paling penting dalam penantian itu adalah kita berada di dalam bait-Nya. Dan di hari Sabat adalah bagian makna yang paling dalam untuk kita tertanam di dalam bait-Nya sehingga kita bertumbuh. Tidak ada tempat yang lain untuk kita bisa bertumbuh dan bertunas selain di bait-Nya. Dan di hari Sabat itu adalah makna rohani yang kita perlu dalami dalam kehidupan kita. Oke. Jadi kalau tadi pendeta katakan Advent itu artinya menanti kedatangan yang kedua. Artinya ya bisa kita katakan bahwa semua orang Kristen itu harusnya Advent gitu, menanti kedatangan Yesus yang kedua kali gitu ya. Dan kalau saya baca juga di dalam pelajaran hari Rabu, saya menarik mengenai minyak baru. Itu kita bisa temukan di dalam ayat yang ke-11. Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Kalau saya baca di dalam buku kita ini, dikatakan
pengurapan dengan minyak dilakukan untuk menguduskan orang-orang pilihan seperti imam dan raja. Kita tahu bahwa imam dan raja itu diurapi oleh dengan minyak. Namun pemazmur memilih kata Ibrani yang tidak biasa, balal, untuk menggambarkan pengurapan yang tidak biasanya menggambarkan pengurapan hamba-hamba Allah, tetapi menunjuk pencampuran minyak dengan bagian lain dari korban. Penggunaan balal yang unik oleh pemazmur menyiratkan bahwa pemazmur ingin mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan dan mempersembahkan seluruh dirinya kepada Allah. Jadi ternyata ada detail-detail kecil yang kita bisa lihat dan kita bisa pelajari di dalam Mazmur 92 ini. Oke, satu pelajaran terakhir di hari Kamis, sukacita datang di pagi hari. Tentunya ini adalah satu kiasan ya, di mana malam itu digambarkan sebagai waktu yang panjang untuk menunggu, dan ketika pagi hari itu merupakan satu sukacita. Nah, apa sih yang paling kita nantikan ketika Yesus datang, dan apakah itu menjadi satu alasan yang cukup kuat untuk kita mempertahankan iman untuk menantikan Tuhan? Amanda. Oke. Kita hidup di dunia yang kalau sekarang lagi tren dunia tipu-tipu. Nah, Dunia tipu-tipu yang berisi dengan semua fake lah begitu. Terus banyaknya kejahatan. Terus kalau kita perhatikan berita-berita saat ini, pembulian, terus penculikan, semakin banyak kerusuhan yang terjadi. Dan apa yang paling kita nantikan? Yaitu di saat yang membuat kita mendebar-debar menanti, yaitu saat Dia datang, tidak akan ada lagi malam, kejahatan, dan kematian. Jadi yang saya katakan sebelumnya, dunia tipu-tipu itu tidak akan lagi terjadi. Dan itu menjadi suatu hal penantian yang sepadan, yang merupakan alasan kuat agar kita mempertahankan iman dalam menanti. Oke. Pastor. Ya, jadi apa yang paling kita nantikan ketika Yesus datang, yaitu sukacita yang tak bisa dibelikan oleh dunia. Dan ada kalimat yang saya sangat tertarik dalam Mazmur 30 ayat 6 dan pelajaran kita. Ya. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Artinya malam itu akan berlalu, dan pagi yang cerah itu ya adalah gambaran kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan membuat kita bersuka cita gembira di dalam Tuhan. Itu yang paling kita nantikan, karena hidup kita ini tadi banyak tipu-tipu, tapi hidup kita juga banyak tangisan, banyak kesedihan, dan banyak duka cita dan penderitaan. Tapi penantian tidak akan sia-sia. Ketika pagi itu datang, semuanya digantikan dengan sukacita dan kebahagiaan. Itulah yang menjadi satu harapan kita atau pegangan kita untuk bisa tetap bertahan, setia, berpegang teguh, dan kuat, teguhkan iman kita dalam penantian kita kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita jalani hari ini dengan kepahitan itu akan semuanya terkuburkan dengan kedatangan Tuhan itu yang kedua kali. Oke. Pastor? Ya, saya terharu ya dan dikuatkan. Saya ingat, mungkin sebagai penutup, saya ingat ada lirik lagu gospel yang katakan, "Hold on my child, joy comes in the morning. Ya. The darkest hour means dawn just inside." Jadi bertahanlah anak-anakku, ya kata Tuhan. Sukacita itu akan datang pada pagi hari. Pagi hari itu apa? Pagi hari itu menandakan dawn di sini itu kan cepat sekali. Dawn itu fajar, saat fajar mereka, subuh, memang itulah saat pertama kali matahari terbit. Dan sebelum matahari terbit, muncul apa yang disebut dengan the darkest hour. Hari yang paling gelap. Hari yang paling gelap di dunia ini adalah saat sebelum matahari terbit. Itulah yang disebut the darkest hour. Dan lagu ini katakan the darkest hour means dawn, artinya akan lewat secepat matahari terbit. Cepat sekali matahari terbit. Dan pada saat itu adalah sukacita. Jadi hanya kalau Tuhan tidak hidup di dalam hidup kita, penantian itu akan berasa sia-sia karena kita tidak akan pernah bisa menanti Tuhan
kalau Tuhan tidak hidup dengan kita. Amin. Mengapa penantian itu penting dalam kehidupan kerohanian kita? Karena kita membutuhkan menanti untuk bisa melatih ketekunan kita. Jadi ada panggilan untuk menanti, bukan untuk kenapa sih Tuhan bikin saya menunggu-nunggu, tapi Tuhan itu ingin melatih ketekunan kita. Amin. Dan sementara kita menanti, kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan seperti seorang anak dengan ibunya yang memiliki kedamaian ketika dekat dengan ibunya, yang melepaskan semua kesombongan, semua keegoisan dan hal-hal yang tidak penting untuk mendapatkan hubungan dengan Tuhan dan mengingat bagaimana kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel dan juga di dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi satu kekuatan bagi kita dalam menanti dan tentunya juga menanti dalam perhentian Sabat Tuhan. Mungkin Pendeta boleh, Pendeta Hezki boleh kasih kesimpulan singkat untuk pelajaran sepanjang triwulan, Pendeta. Oh iya, buku Mazmur boleh memberikan satu lebih dari sekedar berbicara tentang teologi biblikal di dalam buku Mazmur ini, tapi praktisnya sangat kuat dalam kehidupan kita. 13 pelajaran boleh mengubah cara berpikir kita tentang Tuhan itu, dan dia tutup dengan menanti-nantikan Tuhan. Ini adalah perintah. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah perintah. Artinya kita hidup produktif, kita harus kreatif dalam menantikan Tuhan. Jangan tinggal diam. Tetapi semua pengalaman dalam 12 pelajaran sebelumnya itu akan menjadi pengisi waktu kita dalam menantikan Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta, terima kasih Amanda, Pendeta Chris juga sudah berdiskusi bersama. Saat ini kita akan masuk di ruang tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan menjawabnya. Baik, saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Wilson Shenipar. Terima kasih Pendeta sudah datang dan mau menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Di sini ada dari Konsin Atong. Ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Katanya Tuhan Maha Tahu dari mula sampai akhir hidup kita. Apakah Tuhan sudah tahu ujung setiap manusia yang selamat atau tidak? Silakan Pendeta. Jawaban sederhana dan langsungnya adalah iya. Tapi iyanya ini maksudnya apa? Jadi kalau Tuhan mengetahui, apakah Tuhan juga yang menentukan? Sebenarnya kan ujungnya agak mungkin ke sana. Kalau cuma Tuhan tahu apa yang terjadi di masa depan, di masa lalu, mungkin orang masih bisa menerima lah ya. Karena kan Tuhan kan mengatakan di dalam Yesaya bahwa akulah Allah, akulah yang menyatakan yang kemudian dari yang terdahulu. Jadi dari zaman dulu sudah kukatakan apa yang akan terjadi kemudian. Itulah yang disebut sebagai nubuatan. Dan kita mungkin oke-oke saja dengan bahwa Tuhan mengetahui nubuatan. Siapa yang nanti akan, kerajaan-kerajaan mana yang akan muncul, kerajaan mana yang akan runtuh, itu Tuhan tahu. Kita mungkin nyaman dengan hal itu. Tapi ketika berbicara mengenai keselamatan, itu membuat pribadi, ini secara pribadi ya, kita mungkin agak, kalau memang Tuhan sudah tahu siapa yang selamat, berarti saya selamat atau enggak, Tuhan sudah tahu. Oke, itu pertanyaan pertama, atau pemikiran pertama. Lalu pemikiran yang kedua, kalau Tuhan sudah tahu saya ini selamat atau enggak, bisa enggak saya mengubah? Gitu kan? Oke, contohnya ya, saya nih Tuhan tahu saya selamat, tapi saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu, terus saya berbuat yang jahat-jahat. Apakah saya bisa mengubah pengetahuan Tuhan di masa depan terhadap keselamatan saya? Kalau ternyata saya tidak bisa mengubah, artinya apa? Tuhan bukan hanya tahu, tapi juga Tuhan menentukan. Nah, sebenarnya kan ini pertanyaan yang kalau saya melihat sih arahnya akan ke sana ya. Mungkin cara menjawabnya adalah pertama-tama kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu memberikan kebebasan memilih. Bahwa Tuhan mengetahui apa pilihan kita, apakah saya akan menurut atau tidak, apakah saya akan berdoa atau tidak, apakah saya akan menyembah atau tidak, yang keputusan-keputusan kecil ini akan menentukan takdir besar nanti, takdir akhirnya kan, itu kan dari keputusan-keputusan kecil. Apakah artinya juga Tuhan yang menentukan, membuat saya jadi memilih ini? Jawabannya adalah tidak. Karena kan Tuhan memberikan kebebasan memilih bagi setiap manusia. Karena kalau kita tidak memiliki kebebasan memilih, buat apa ada penghakiman? Toh, karena kan sebenarnya kita cuma ikut alur aja. Wah, kita tidak bisa keluar dari alur. Oke, lalu kemudian yang berikutnya, bisa nggak saya
mengganti apa istilahnya, membuat Tuhan kecil gitu kan. Ini, wah Tuhan tentukan, wah dia kayaknya ini selamat nih, jalurnya begini. Tapi karena saya tahu, Tuhan tahu saya selamat, saya mau membuktikan bahwa Tuhan salah, jadi saya berdosa terus. Artinya antara walaupun saya berdosa, saya selamat tetap dalam dosa saya, atau artinya saya berdosa akhirnya jadi tidak selamat dan Tuhan yang salah. Jadi seolah kita memang mau sengaja membuat Tuhan itu, pokoknya Tuhan itu harus salah gitulah, antara dia jadinya menyelamatkan orang berdosa atau jadinya dia tidak tahu masa depan. Nah, sebenarnya itu adalah suatu cara pemikiran yang cukup sulit juga ya untuk kita buktikan. Karena apa? Tuhan tidak menentukan kita selamat atau tidak, tetapi dia memberikan kebebasan kita memilih. Dan dari kebebasan kita memilih itulah yang akan menentukan kita sendiri ini bisa mendapatkan keselamatan atau tidak. Sama seperti kayak anak saya kan. Saya bilang, "Nak, kalau kamu begini nanti kamu akan jatuh, nanti kamu akan celaka." Saya sudah tahu. Walaupun pengetahuan saya itu lebih bersifat statistik, ya terbatas lah. Cuma dari statistiknya sepertinya begitu, dari kebiasaan kayaknya akan terjadi. Tapi kalau Tuhan tahu, beneran tahu gitu kan. Saya katakan itu. Lalu kemudian orang itu akhirnya melakukan apa yang saya prediksikan. Apakah artinya saya yang menentukan dia celaka? Kan tidak, tetap kebebasan memilihnya. Mungkin sanggahan berikutnya adalah, kalau Tuhan tahu, atau kalau saya tahu anak saya akan celaka, kenapa enggak yang membuat celaka itu diambil atau dipindahin? Nah, bisa dong, makanya dia nggak jadi celaka. Sama juga, kalau Tuhan tahu saya akan berdosa karena hal ini, kenapa Tuhan nggak ambil? Jawabannya adalah memang untuk beberapa hal, ada kalanya di mana seolah Tuhan itu menarik tangan orang dan benar-benar mengendalikannya. Contoh yang paling jelas adalah seperti Lot. Lot itu kan ketika dia mau diselamatkan dari Sodom dan Gomora, kayak dia sebenarnya ditentukan untuk selamat. Seolah-olah kan ditentukan dan dipaksa untuk selamat. Ya, untuk beberapa contoh kasus ada yang memang benar-benar dipaksa. Jadi sampai malaikat itu menarik Lot supaya dia diselamat. Padahal sebenarnya apakah Lot itu mau keluar? Ya mungkin iya, mungkin enggak. Tapi ada intervensi Tuhan yang lebih langsung. Tapi apakah intervensi itu akan terjadi secara berkala, terus-menerus? Itu jawabannya tentu tidak ya. Karena kan kembali kita mengatakan bahwa Tuhan menghormati pilihan manusia. Dan bahkan seandainya pun hal-hal yang tadinya kita pikir, itu akan menjadi sesuatu yang jahat bagi kita, kalaupun Tuhan ambil itu, akan ada hal-hal lain yang juga menguji kita. Jadi kita jangan bilang, seandainya Tuhan mengintervensi saya tidak celaka, sehingga saya mungkin cacat, lumpuh, sehingga saya jadi jauh dari Tuhan, maka saya harusnya akan jadi orang yang bergembira di dalam Tuhan. Tapi karena Tuhan tidak mengintervensi, berarti Tuhanlah yang membuat saya jadi tidak bergembira, lalu karena tidak bergembira, tidak masuk gereja, jadi tidak berdoa, akhirnya saya binasa. Enggak juga, karena kan di dalam setiap keadaan manusia, memang kita tidak bisa menentukan apa yang terjadi pada kita. Tetapi kita ada kemampuan untuk merespons. Dan merespons itu baik di keadaan baik, ataupun di keadaan yang sengsara sekalipun, tetap ada respons yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jangan salah, kehidupan orang yang baik-baik saja, tetap aja bisa juga dia tidak selamat oleh karena hal yang baik-baik saja. Jadi kembali, selamat atau tidak, Tuhan memang mungkin sudah mengetahui. Tetapi kembali itu tetap adalah karena kitanya sendiri yang membuat pilihan-pilihan tersebut. Mungkin secara singkatnya begitu. Ya. Dan ini pengetahuan saya ya pendeta, walaupun Tuhan tahu contohnya seseorang tidak selamat pada akhirnya, tapi Tuhan tetap memberikan effort terbaik untuk membuat dia selamat gitu kan. Bukan artinya ini udah tahu dia nggak akan selamat, dia ya udahlah saya biarin aja dia gitu ya. Ya, kalau kita mau ke pembahasannya secara cepat saja, jadi memang apa sih gunanya penghakiman? Sebenarnya penghakiman itu bukanlah untuk menghakimi orangnya, apakah orangnya ini akan selamat atau tidak. Tetapi lebih kepada untuk, dalam tanda kutip, menghakimi Allah. Benar nggak Allah adil? Benar nggak Allah sudah memberikan segala kesempatan yang bisa bagi orang ini untuk selamat, tapi memang dianya aja yang memilih untuk tidak. Jadi bukan, orang ini beneran nggak dia berbuat dosa. Ya itu mah gampang, langsung kelihatan berbuat dosa atau enggak. Tapi yang dihakimi sebenarnya berbalik kepada Allah. Apakah Allah benar-benar sudah memberikan kesempatan, memberikan orang-orang, memberikan apalah segala macam kepada si individu ini, sehingga ketika dia masih memilih untuk memberontak terhadap Allah, tidak ada lagi alasan yang bisa diberikan, karena Allah nggak begini sih, karena Allah begini sih, gitu sih sebenarnya. Oke. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Ini selanjutnya ya.
dari No Name, saya mau tanya tentang gereja Advent yang beribadah bukan di hari Minggu tapi di hari Sabtu. Bukankah Sabat itu bagi orang Yahudi yang memang berbeda dengan Kristen? Karena Yahudi juga tidak percaya Tuhan Yesus adalah Mesias. Kalau itu tafsiran dan hari Sabat sebagai hari Tuhan, beribadah di hari Sabat sejalan dengan keyakinan Yahudi, kenapa gereja Advent masih pegang kitab Injil yang mengisahkan tentang Yesus sebagai Tuhan? Mungkin karena waktu terbatas, singkat aja pendeta, nanti kita bisa arahkan juga untuk di program Tanya Jawab Alkitab Malam. Secara singkat adalah bahwa hari Sabat itu bukanlah untuk bangsa Yahudi saja. Karena hari Sabat itu adalah peringatan akan penciptaan. Siapakah yang diciptakan? Apakah hanya orang-orang Yahudi saja yang diciptakan? Tidak, seluruh umat manusia. Bahkan sebelum orang Yahudi itu ada, hari Sabat itu sudah ada. Kita lihat di dalam Kejadian 1 penciptaan, lalu kemudian Kejadian 2 ayat 1-3-nya menceritakan bagaimana Allah memberkati dan menguduskan hari ke-7. Lalu kemudian apakah hari Sabat itu sebagai tanda? Iya, bagi orang Yahudi itu adalah sebuah tanda. Tapi pada saat yang sama itu juga tanda bagi umat Allah. Bagaimanakah kita mengetahui kita menyembah Allah? Kalau di dalam Yeskiel 20 ayat 20, mungkin ini ayat satu-satunya ayat yang kita baca saja karena waktu juga. Yeskiel 20 ayat 20 mengatakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi supaya orang lain mengetahui bahwa kita adalah penyembah Allah, maka ada hari Sabat. Tapi penyembah Allah yang mana? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa buktinya bahwa Allah adalah menciptakan langit dan bumi? Adalah karena kita berhari Sabat di hari ke-7. Jadi itu adalah pengakuan kita akan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Lalu kemudian kalau di ayat-ayat yang lain, bagaimana Yesus datang bukan untuk menyingkirkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Lalu kemudian di Kolose 2, bagaimana hari-hari Sabat, makanan, minuman itu adalah perlambangan. Ya memang ada perlambangan, tetapi apanya yang menjadi perlambangan? Yang menjadi perlambangan adalah proses keselamatannya. Tetapi hari Sabat itu bahkan sudah ada sebelum dosa. Jadi itu bukanlah sesuatu yang dipalangkan di kayu salib oleh karena Tuhan Yesus sudah datang dan menebus kita. Bahkan sebelum dosa ada pun hari Sabat itu sudah ada, dan itu juga di dalam Yesaya dikatakan bahwa itu akan tetap ada bahkan di dunia baru nanti. Amin. Jadi kita bisa melihat bahwa hari Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi merupakan sebagai tanda bahwa kita mengakui Allah kita adalah Allah pencipta. Baik, terima kasih pendeta. Bagi teman-teman yang mungkin masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, atau juga bisa melalui program Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam. Kita sudah membahas mengenai hari Sabat juga, jadi saudara-saudara dapat mengunjungi YouTube channel Tajam. Baiklah, kita akan kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Hezky. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada pelajaran ini kami sudah diberikan hal yang luar biasa. Suatu hal yang praktis bagi kami, dan bahkan Engkau memberikan kepada kami jalan untuk melakukan semuanya itu. Kami hanya meminta untuk Engkau hadir dan hidup di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami, untuk memampukan kami, untuk memberikan kepada kami kekuatan, berjalan di dalam kehidupan, dalam penantian kepada Tuhan. Tuhan berkati seluruh sahabat Hope Channel yang menyaksikan program Diskusi Sekolah Sabat ini. Biarlah Tuhan akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka semua akan menjadi umat Tuhan. Bersama dengan kami Tuhan, untuk hidup di dalam dunia baru. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta, terima kasih Amanda sudah berdiskusi bersama, dan kita akan bertemu kembali dengan satu set pelajaran yang baru di triwulan selanjutnya. Tuhan memberkati.